ikut mendengarkan. Aku harus telepon paman dan mengatakan semuanya. Lupita mengambil ponsel dalam tasnya, tapi saat ingin menelpon, baterainya lowbat. Ya Tuhan, kenapa ponselku cepat sekali lowbat? Padahal baru saja aku cas tadi sore. Lupita, kenapa kau masih di sini? Seseorang memanggil namanya saat ia sedang bingung di luar pagar gedung perkantoran. Kak Irwan? Iya kak, aku juga sudah mau pulang. Kau kenapa Lupita? Kau menangis? Tidak apa-apa kok kak, kalau gitu aku mau pulang. Kau pulang kemana? Daerah Krayon. Kalau begitu aku antar ya, kebetulan aku lewat Krayon. Tidak usah kak, terima kasih, aku sudah terbiasa naik angkot. Jangan menolak, ayo naik. Tidak Lupita, kau tidak boleh naik motor itu bersama pria yang baru kau kenal. Bagaimana bila Mas Harlan memorgokimu bersama pria lain? Pasti ia akan kecewa. Begitu kira-kira batin Lupita berbicara. Maaf kak, aku tidak bisa. Dengan cepat Lupita meninggalkan tempat itu dan menaiki tangga penyeberangan. Ia sudah berdiri di depan halte sambil menunggu angkot lewat. Aku tidak ingin dianggap wanita gampangan yang mau diantar cowok baru aku kenal tadi pagi. Tapi kenapa pikiranku terus pada Mas Harlan ya? Hah. Lupita mendesah pelan. Ia masuk ke dalam angkot setelah mobil berhenti di depannya. Selama di perjalanan, ia masih terus memikirkan uangnya yang hilang. Tak terasa air mata Lupita terus mengalir, walau tak terdengar isakannya. Ia menangis dalam diam karena tidak ingin terdengar oleh penumpang lainnya. Lupita sengaja mengambil posisi duduk di pojokan karena perjalanan paling akhir. Ia mengusap air matanya dengan jemari tangannya. Mobil sudah sampai di tempat tujuan. Lupita turun dari angkot setelah membayar. Saat ingin masuk ke dalam gang yang menuju rumahnya, seseorang memanggil namanya. Mbak Lupi! Teriak seorang anak tanggung yang menoleh asal suara itu. Pria itu tak lain adalah tetangganya dan berlari ke arah Lupita. Ada apa Joko? Mbak Lupi cepat ke warung Bang Imron. Warungnya diacak-acakan preman, terus Bang Imronnya dipukulin. Apa? Paman? Lupita berlari ke arah warung pamannya yang berjarak 100 meter dari depan gang. Ia terus berlari menuju warung kopi Imron di pinggir jalan. Sampai di depan warung, Lupita melihat pemandangan yang menyakitkan. Air mata tak kuasa menetes deras. Warung pamannya sudah porak-poranda dengan berbagai isi warung yang berantakan. Ia melihat pamannya sedang duduk di tanah sambil terus menatap ditemani Lolita. Ayah, ayo kita pulang. Buat apa ya tetap di sini? Warung ayah sudah hancur. Lupita berjalan mendekat. Paman menyentuh pundak Imron. Lupi, warung paman sudah hancur. Anak buah juragan Karyo yang membuat semua ini. Paman, maafkan Lupi tidak bisa membantu paman. Lupita mengusap air matanya yang sejak tadi sudah menangis. Di mana Bibi sekarang? Kenapa ia tidak menemani paman di sini? Entahlah, mungkin ia kabur karena ketakutan dengan orang-orang juragan itu. Ini semua gara-gara kau, Lupi, bentak Lolita yang sejak tadi duduk di samping ayahnya. Ini bukan waktunya saling menyalahkan, Loli. Lupita memberikan peringatan. Tapi memang semuanya salah lo. Andai saja lo tidak buat ulah, semua ini tidak akan terjadi. Apa maksudmu, Loli? Ulah apa yang kau bilang? Aku tidak pernah buat masalah dengan siapapun. Alah, kau usah sok alim loh. Sudah cukup, Loli. Semua ini adalah kesalahan ibumu yang selalu kekurangan uang. Kau tidak usah menyalahkan Lupita lagi. Anak ayah aku atau dia? Kenapa ayah terus-terus membela Lupita? Teriak Lolita menatap benci pada Lupita. Ya sudah paman, ayo kita pulang saja. Tidak Lupi, bagaimana dengan barang-barang dagangan paman? Ini sudah malam paman, barang dagangan dan perabotan itu sudah rusak semua. Besok saja kita pikirin ya. Lupita terus memuji pamannya yang terlihat syok. Akhirnya mereka pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Paman lebih baik istirahat dulu ya. Aku mau ke kamar dulu. Tidak usah khawatir, aku akan berusaha membantu paman sebisaku. Terima kasih Lupi, kau memang anak yang baik. Lupita masuk ke dalam kamar. Ia menangis terisak. Paman, maafkan aku. Uang untuk bantu paman sudah hilang. Belanda. Sementara Harlan dan William sudah sampai di Bandara Udara Schiphol, Amsterdam. Semua mobil sudah menjemput mereka. Harlan dan William masuk ke dalam mobil. Sekarang paman berada di mana? Harlan bertanya pada asisten pamannya yang duduk di samping supir. Di rumah sakit Tuan Georgi. Antar langsung aku ke sana. Baik Tuan. 1 jam dari bandara, mobil masuk ke sebuah rumah sakit dan terparkir dengan sempurna. Harold dan William mengikuti langkah Hansen. Asisten Alfonso menyusuri lorong rumah sakit. Silakan Tuan. Hansen mempersilahkan Harlan untuk masuk ke dalam ruangan rawat inap Alfonso. Ia berjalan masuk dan melihat Alfonso sedang berbaring di atas ranjang. Paman, aku sudah datang.
menggenggam tangan Alfonso sedang tertidur. Georgi keponakanku, ujar Alfonso membuka matanya perlahan. Paman terbangun, maafkan aku baru saja tiba. Georgi, duduklah nak, paman ingin bicara padamu. Harlan duduk di kursi samping ranjang. Paman ingin bicara apa? Dan kenapa paman sakit tiba-tiba? Apa yang sudah membuat paman tak berdaya? Bukankah selama ini paman baik-baik saja? Georgi, paman ini sudah tua dan sering-sering sakit-sakitan. Kau tahu sendiri bukan? Di dunia ini paman tidak memiliki siapa-siapa lagi selain dirimu. Setelah istri dan anak paman pergi meninggalkan paman, paman tidak pernah menikah lagi dan hanya menjaga dirimu yang sudah paman anggap anak sendiri. Iya paman, aku pun sudah menganggap paman seperti ayahku sendiri. Pamanlah pengganti ayah selama ia sudah tiada. Kalau begitu, maukah kau menuruti apa keinginan paman? Keinginan apa paman? Usiamu sudah 30 tahun, sudah waktunya untuk segera menikah. Untuk hal satu itu, paman tidak usah khawatir, aku pasti akan segera menikah. Harlan tersenyum tipis, ia membayangkan wajah Lupita yang manis dan tersenyum padanya. Georgi, menikahlah dengan Margaret, pinta Alfonso dengan senyuman yang tersirat. Jantung Harlan hampir saja terhenti saat Alfonso menyebutkan nama wanita yang ia benci. Ia sudah menduganya sejak awal, pasti pamannya memilihkan menjodohkan dirinya pada Margaret. Seketika, senyuman Harlan memudar. Paman, jangan bicarakan ini dulu. Paman sedang sakit bukan? Harlan mencoba tenang dan tak tersulut emosi. Paman, seorang wanita cantik masuk ke dalam ruangan rawat inap Alfonso dengan membawa berbagai macam makanan di tangannya. Meta, panggil Alfonso. Harlan menatap sinis wanita yang sudah berdiri di sampingnya. Hai Georgi, kapan datang? Baru saja, ucapnya dingin. Paman, aku membawakan ini, semoga paman suka. Menaruh buah-buahan dan dessert di atas nakas. Terima kasih Meta. Semoga paman cepat sembuh dan kembali meneruskan bisnis kita. Georgi, selama paman sakit, kau yang harus menggantikan bisnis paman di sini. Apalagi, paman baru saja membuka perusahaan baru dengan Margaret. Tapi paman, aku tidak bisa meninggalkan perusahaan di Indonesia. Kau bisa menaruh orang kepercayaan di sana, bukan? Paman rasa William bisa gantikan posisimu di sana. Tapi paman, aku juga baru merintis perusahaan di sana. Apa kau tega melihat paman seperti ini? Harlan menarik nafas dalam-dalam, menahan rasa kesal yang mendalam. Paman Alfonso, jangan terlalu banyak bergerak. Paman masih butuh perawatan, bukan? Kurasa Georgi tidak akan tega meninggalkan paman sendiri. Tersenyum licik. Margaret, bisa kita bicara sebentar? Menarik tangan Margaret dan membawanya keluar ruangan. Apa maksud perkataanmu tadi? Menghempaskan kasar tangan Margaret. Kau pikir aku tidak tahu arah pembicaraanmu? Jangan mencari muka di depan paman. Apa maksudmu Georgi? Apa aku salah bila dekat dengan pamanmu? Paman Alfonso sudah seperti ayahku. Bullshit, jangan cuma manis di depan saja Margaret. Aku tahu siapa dirimu, wanita licik yang ingin menghalalkan segala cara. Mungkin saja pamanku bisa kau kelabuhi, tapi tidak diriku. Menatap sinis pada wanita di depannya dan meninggalkan Margaret begitu saja. Sial, masih saja dia membenciku. Aku harus bisa menaklukkan Georgi, apapun caranya. Berjalan masuk kembali ke dalam ruangan. Paman, aku butuh istirahat. Rasanya lelah setelah 16 jam di dalam pesawat. Baiklah Georgi, istirahatlah kau di rumah. Baik paman, malam aku akan kembali untuk berjaga di sini. Harlan berjalan meninggalkan kamar rawat inap Alfonso, diikuti William. Saat di depan pintu, ia berpapasan dengan Margaret. Harlan tidak peduli lagi dan terus berjalan tanpa menoleh. Saat Margaret masuk, Alfonso bangun dari ranjangnya. Bagaimana paman? Apa paman sudah meyakinkan Georgi? Semoga saja Georgi mau mendengarkan permintaanku. Tapi paman, sepertinya Georgi masih membenciku dan menganggapku musuh. Kau bersabarlah Meta. Lambat laun Georgi akan seperti dulu lagi. Paman akan terus mendekatkan dirimu pada Georgi. Aku menyesal dulu pernah mengecewakan Georgi. Padahal itu hanyalah kesalahpahaman saja paman. Eric tidak sengaja menciumku, tapi Georgi marah dan meninggalkanku di pesta itu. Ada yang harus kau pahami Meta. Georgi besar di negara ibu asuhnya. Mereka banyak menanamkan norma kesopanan. Mungkin bagi kita orang barat itu sudah biasa, tapi bagi Georgi itu hal tabu dan dianggap tidak baik. Untuk mendekatkan diri pada keponakanku itu harus penuh kesabaran dan jangan ceroboh. Ia sudah mengikuti adat ketimuran dan kita harus mengikuti cara dia. Oke paman, aku akan ikuti saran paman. Tidak memakai pakaian terbuka di depannya, bukan? Alfonso menyentuh pundak Margaret. Kau harus terus bersabar bila ingin masuk ke dalam kehidupan Georgi. Dia menyukai wanita keibuan dan kesederhanaan. Melipat kedua tangan di dada. Sungguh membosankan. Harus mengikuti gaya hidup pria culas itu. Tidak boleh baju terbuka.
Harus sopan santun dan berkata selembut mungkin. Sial, mana mungkin bisa aku seperti itu. Dia banyak harta, pemilik perusahaan permata dan berlian, tapi tidak untuk dinikmati. Kalau bukan karena perusahaan itu, aku sudah pergi menjauh dari kehidupan pria culas itu. Bunga Margaret memaki dalam hati. Meta, kenapa kau melamun? Apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa, Paman. Tersenyum lebar. Sampai berapa lama Paman bersandiwara di rumah sakit ini? Kau tidak usah khawatir. Rumah sakit ini milik temanku. Sesuka hatiku bisa berada di ruangan ini. Alfonso tergeletak. Pagi itu Lupita masih berbaring di atas ranjang. Rasanya enggan untuk bangun setelah kehilangan hasil jerih payahnya. Lupita terus mengingat amplop yang ia taruh di dalam tas. Kemarin tinggal 2 orang yang masih ada dalam ruanganku. Lalu aku ke toilet. Pas aku balik, mereka sudah tidak ada. Hanya ada 2 orang cleaning service yang sedang menyapu dan mengepel. Apa mungkin salah satu dari mereka? Tapi mereka tidak tahu kalau aku mendapatkan bonus sebesar 15 juta. Lupita! Buka pintunya! Teriakan Lolita membuat Lupita kaget. Ia benar-benar stres menghadapi Lolita yang terus membuat keributan. Mau apa lagi kau, Loli? Selalu tidak bisa tenang. Kalau mau hidup tenang, jangan tinggal di rumah ini. Kau selalu saja mengusir. Apa kau tidak sadar kalau ini rumahku sendiri? Ih, sombong sekali loh. Tuh ada yang mencari lo. Sana temuin. Mencariku? Lupita mengerutkan keningnya. Lupita berjalan menuju ruangan tamu dan melihat 3 orang pria sedang duduk di kursinya yang terlihat sudah usang. Ada apa mencariku? Kata bibimu, kau yang akan bayar hutang itu. Iya, tapi uang hasil jerih payahku hilang di kantor. Tidak usah banyak alasan. Cepat kembalikan uang juragan Karyo 30 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau kalian mau, aku hanya bisa bayar 3 juta dulu. Sisanya aku cicil, tapi dengan syarat jangan kalian ganggu warung pamanku lagi. Sudah bayarnya kurang, kau ingin mengatur. Selama belum lunas, kami tidak akan berhenti untuk menagih. Aku hanya bisa bayar 3 juta dulu, tapi aku minta surat pembayaran dari kalian. Cepat, mana uang itu? Lupita masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang sudah ia ambil semalam di ATM. Ia keluar kembali dan memberikan uang itu kepada anak buah juragan Karyo. Mana kwitansinya? Tidak ada. Kalian jangan berbuat curang. Aku bisa laporkan kalian ke kantor polisi. Pria itu mengkepit kedua pipi Lupita dengan tangan kekarnya. Kau jangan macam-macam dengan kami dengan mengancam akan melaporkan ke kantor polisi. Lepaskan keponakanku. Teriak Imran yang keluar dari dalam kamar. Kami memang orang miskin, tapi kami berusaha untuk membayar utang istriku. Ini tanda tangan di sini. Kalau kami sudah membayar uang sebesar 3 juta. Imran mengeluarkan sebuah kertas yang sudah ia buat. Pernyataan tertulis di atas kertas itu. Setelah menandatangani surat di atas kertas itu, 3 pria itu pergi meninggalkan rumah Lupita. Lupita terduduk lemas di kursi. Lupi, maafkan paman dan bibimu yang sudah memisahkanmu. Tidak apa-apa paman, aku pasti akan membantu paman sebisa aku. Lupi, gara-gara lo ibuku jadi mengungsi di rumah budekku. Kenapa kau terus menyalahkan aku? Yang pinjam uang ke juragan itu bukan aku, Loli. Seandainya lo menikah dengan juragan Karyo, kita nggak bakal susah begini. Dan warung ayah tidak mungkin mereka hancurkan. Diam kau, Loli, bentak Imron. Loli, kenapa kau terus menyakiti aku? Aku berusaha untuk membantu paman dan bibi dengan bekerja pagi sampai malam. Bahkan semua gaji aku bayarkan untuk bayar hutang itu. Air mata Lupita sudah menetes. Ia begitu kesal dan sudah tidak bisa menahan lagi dengan sikap arogan Lolita. Dasar lu cuma bisa cari muka di depan ayah gue. Lolita! Tangan Imran melayang ke pipi anaknya dan menampar dengan keras. Kau sama saja dengan ibumu. Tidak tahu terima kasih. Kita di sini cuma menumpang. Jangan sampai ayah lihat kau kasar lagi pada Lupita. Ancam Imran pada anaknya. Lolita memegangi pipinya yang terasa panas dan berjalan pergi masuk ke dalam kamar. Tahan emosi paman, lebih baik paman istirahat dulu ya. Aku akan bersiap untuk bekerja. Maafkan sikap Lolita. Selama ini paman salah mendidiknya. Paman yang sabar ya. Lupita masuk ke dalam kamar untuk bersiap ke kantor. Paman, Lupi berangkat kerja dulu ya. Mencium tangan Imran yang sedang duduk di ruangan tamu. Hati-hati di jalan, Lupi. Lupita melangkahkan kakinya keluar rumah. Di depan gang, ia menunggu angkot lewat. Selintas ia teringat dengan sosok Harlan yang datang tiba-tiba untuk menjemputnya pulang. Bahkan Harlan sudah berada di dalam angkot hanya sekedar untuk menemaninya ngobrol. Sosok itu sangat Lupita rindukan, yang tiba-tiba hilang entah kemana. Mas Harlan, gumamnya pelan. Lupita seakan kehilangan semangat tanpa ada Harlan yang menghiburnya. Matanya berkaca-kaca, seakan ada kerinduan dan kesedihan yang mendalam.
mendesap pelan. Kenapa aku bersedih begini sih? Gumamnya bertanya pada diri sendiri. Apa Mas Harlan sudah tidak bekerja lagi ya? Atau ia sudah pulang kampung? Apa aku sejahat itu sampai menyakiti Mas Harlan menolak pemberian uangnya? Tapi aku tidak bisa menerima uang sebanyak itu. Mungkin Mas Harlan marah padaku, makanya sudah tidak menemuiku lagi. Tak terasa bulu matanya sudah memanas dan cairan bening itu sudah jatuh di pipi mulus Lupita. Mas Harlan, maafkan aku. Aku yang salah telah membuatmu kecewa. Bahkan nomor ponselmu sudah tak aktif lagi. Hampir 3 minggu tak bertemu. Kenapa aku merindukanmu? Helaan yang keluar dari bibir Lupita semakin dalam. Hei, ada apa dengan diriku ini sih? Seperti baru tersadar, ia mengambil tisu dari dalam tas dan mengusap air mata itu. Terlihat mata dan hidungnya yang memerah. Lupita tergelak. Ia menertawakan dirinya sendiri yang terlihat bodoh. Sebuah mobil angkat membunyikan klakson di depan Lupita, membuat ia terhenyak dan kaget. Lamunan tentang Mas Harlan hilang begitu saja. Angkot itu melajukan kembali mobilnya setelah Lupita masuk ke dalam. Di depan gedung pencakar langit yang terlihat kokoh berdiri, Lupita mengedahkan kepalanya ke atas. Ia menutupi dahinya dengan tangan agar matanya tidak langsung menembus sinar matahari. Bukankah Mas Harlan bekerja di gedung sebelahku? Apa aku tanya saja nanti pas jam istirahat? Apakah Mas Harlan sudah pindah bekerja atau memang sengaja tak ingin bertemu denganku lagi? Tanyanya pada diri sendiri. Lupita melirik pada arloji di tangannya. Aku terlambat lagi, sudah lewat 10 menit. Lupita berlari kecil menuju gedung perkantoran Vandeles. Dengan tergesa-gesa dan nafas yang tersenggal-senggal, ia masuk ke dalam ruangan kerjanya. Seperti biasa, tidak ada keramahan pada teman satu ruangan. Lupita berjalan perlahan ke sudut meja kerjanya. Ia merasakan hampa, tidak ada lagi hiasan bunga mawar atau bunga tulip di meja kerjanya yang membuat hatinya berbunga-bunga dan semangat bekerja. Ya, sudah seminggu kepergian Harlan ke Belanda. Lupita tidak pernah mendapatkan buket lagi di meja kerjanya. Tapi, tiba-tiba ia merindukan kehangatan dan keharmonisan itu. Walau ia tidak pernah tahu siapa yang mengirimkan bunga setiap hari. Mengagum rahasia, begitu tulisan dalam kartu kecil berwarna merah hati yang terselip di buket itu. Hei anak magang, teriak salah satu karyawan yang bernama Anton. Kau sering sekali terlambat, kau pikir ini perusahaan milikmu? Sindiran itu sudah biasa bagi Lupita. Ia sudah tidak pernah pedulikan ocehan dan sindiran teman-temannya. Sekarang dia sudah tidak bisa cari muka lagi depan Presdir Georgi, karena Presdir sedang pulang ke negara asalnya. Lupi, kau pakai pelet apa bisa dekat dengan Presdir? Kasih tahu aku lah. Hahaha. Dari Anton lagi tertawa terbahak-bahak, diikuti teman yang lainnya. Kemarin, si Lupi kehilangan uang bonus dari Presdir kita, ujar Hana membeberkan di depan teman-temannya. Makanya jangan suka mengambil pekerjaan orang lain. Hilangkan tuh duit. Cerutu Anton, pria yang sangat iri dan membenci Lupita. Lupita yang sedang mengetik di atas keyboard menghentikan kegiatannya. Ia menatap ke depan melihat teman satu ruangan yang terus membicarakan dirinya. Apa kalian puas terus mencela orang lain? Tiba-tiba, Lupita punya keberanian untuk membela dirinya sendiri. Aku datang ke sini untuk bekerja. Kalau aku mendapatkan kepercayaan memegang sebuah tugas, itu bukan aku yang pinta, tapi Presdir sendiri yang memberikannya. Dan seandainya aku mendapatkan bonus dari Presdir, itu adalah penilaiannya atas kinerjaku. Lihatlah dari sudut pandang yang positif. Jangan merendahkan atau mengatakan kalau aku memakai pelet. Lupita menahan air matanya agar tidak jatuh. Tapi kami tidak terima. Kau bilang uangmu hilang di dalam ruangan ini. Itu namanya menuduh. Suara Hana begitu kencang terdengar, membuat dada Lupita sesak. Tapi aku tidak pernah menuduh kalian. Aku hanya bertanya saja. Bila memang uang itu sudah hilang, berarti bukan rezeki aku. Aku minta maaf bila menyinggung kalian semua. Lupita sudah tidak bisa menahan tangisannya. Ia berlari keluar ruangan menuju toilet untuk menumpahkan rasa sedihnya. Amsterdam. Seminggu telah berlalu. Harlan masih sibuk mengurus bisnis pamannya bersama Margaret. Sementara perusahaan di Indonesia diwakilkan pada direktur utama untuk mengurus perusahaan Harlan. Di dalam sebuah ruangan, Harlan sedang duduk termenung. Kegelisahan hatinya tampak jelas di raut wajah dinginnya. Tiba-tiba, ia begitu merindukan sosok Lupita. Bahkan untuk menelpon saja, ia tidak berani, karena pamannya Alfonso selalu punya cara untuk mencari informasi. Ia takut Lupita akan terkena imbasnya. Harlan belum berani memberitahu pamannya perihal Lupita. Terlalu dini untuk mengatakan semuanya. Sebenarnya, Harlan masih ingin tahu dulu dengan perasaan Lupita padanya. Bukan cinta sepihak atau bertepuk sebelah tangan seperti yang sudah ia alami pada Nadine. Karena untuk mengembalikan kepercayaan dirinya tidaklah mudah.
Sungguh, Harlan harus merahasiakan sosok Lupita pada pamannya karena Alfonso memiliki karakter yang keras dan dominan. Will, ya tuan, jam berapa meeting bersama klien akan berlangsung? Sekitar jam 7 malam, tuan. Harlan beranjak dari duduknya, berjalan ke arah jendela, bersandar pada satu dinding dengan melipat kedua tangan di dada. Sungguh membosankan, kalau bukan karena paman sakit, sudah kutinggalkan negara ini. Harlan berdecak kesal sambil menatap mobil yang merayap di depan gedung perkantorannya. Tentu saja sangat membosankan, aku sangat tahu tuan, karena Anda sangat merindukan sosok wanita magang itu, bukan? Gumamnya dalam hati. Berapa lama lagi kita harus menunggu sampai jam 7? Harlan mengendurkan dasinya yang terasa sesak. Sekitar 4 jam lagi, tuan. Tadi Nona Margareta menelpon. Ia bilang akan ada pejabat kota yang ikut dalam acara ini. Pejabat kota? Bukankah kita mau mengadakan meeting? Harlan mengerutkan alisnya. Sepertinya sekalian acara pesta. Pesta? Pasti ini akal-akal Margaret. Dasar wanita licik. Empat Harlan emosi. Kalau bukan karena paman, tidak sudi aku berbisnis dengan wanita itu. Salah paman juga berbisnis atas namaku. Sekali lagi umpatan itu membuatnya kesal. Sabar tuan, tunggu sampai peresmian bank itu selesai. Anda bisa kembali ke Jakarta. Menunggu sampai 2 minggu ke depan? Harlan menarik nafas dalam-dalam, terbesit rasa kebencian yang teramat dalam. Apa daya, dia tidak bisa berontak pada pamannya. Karena lawan Alfonso sama saja membangkang pada ayahnya. Harlan tidak ingin mengecewakan Alfonso yang sudah menyelamatkan nyawanya dan menjaga perusahaan ayahnya. Tapi bila urusan hati, dia tidak ingin Alfonso ikut campur. Will, aku perlu istirahat. Rasanya sangat penat dan kepalaku pusing. Baik tuan, 1 jam sebelum pergi aku bangunkan tuan. Harlan mengangguk dan masuk ke dalam ruangan khusus tempat untuk istirahat.